Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita malam ini. Cinta kasih Tuhan senantiasa dirasakan dalam kehidupan kita setiap hari dengan beragam berkat. Sebagai rasa syukur atas kasih setia dan penyertanya itu, marilah kita datang menghadap hadirat-Nya dalam ibadah keluarga pada saat ini. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan mengagungkan nama-Nya. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 5 bait pertama dan ketiga. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala limpah berkat yang Engkau berikan bagi kami. Kini kami akan menghayati di dalam ibadah keluarga saat ini. Sertailah kami, ya Tuhan, sehingga dalam pertolongan Roh Kudus-Mu kami dikuatkan dan dibimbing untuk menjalankan tanggung jawab beriman kami dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mazmur pujian. Umat Tuhan, mari secara gilir ganti kita membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan 14. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mari kita menyanyikan dengan nyanyian kidung jemaat 5 bait pertama dan 6. Tuhan Allah namamu.
Umat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bersama-sama mendengar, membaca dan mendengar firman Tuhan yang pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Sebelum kita membaca, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu kalau Tuhan boleh menyertai kami dalam suka dan duka, di mana kami pada malam hari ini berada di tempat masing-masing, baik itu di rumah maupun juga mungkin saja kami berada di kantor atau di rumah sakit. Bahkan dalam perjalanan, kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan dalam rangka ibadah keluarga Jemaat GPIB Bukit Moria, Jakarta. Karena itu karuniakan kami roh-Mu yang kudus ya Bapa, supaya kami boleh membaca dan mendengar firman Tuhan. Kami boleh mengerti, kami boleh menghayati, dan oleh kekuatan Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar firman Tuhan di malam ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, umat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah saya ajak kita berdiri bersama untuk bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat 43 yang mengatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati.
Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Malam ini kita kembali lagi bersama-sama dalam persekutuan umat Allah, baik di rumah masing-masing maupun kita yang mungkin saja ada di kantor ataupun juga yang sedang dirawat di rumah sakit atau dalam perjalanan. Apakah pulang dari kantor ataupun juga dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Malam ini saudara-saudara, penulis Kisah Rasul mau menyapa kita semua, mau mengajak kita semua sebagai orang-orang beriman. Pertama-tama kita mau diajak untuk bersyukur atas semua yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pada malam hari ini diberikan judul oleh GPIB, Persekutuan Kebangsaan. Nampaknya ini dikaitkan dengan kita baru saja merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 2020 kita merayakan bersama-sama HUT kemerdekaan kita ke-75. Karena itu sebagai bangsa yang merdeka, kita patut bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Walaupun kita bersama-sama pada saat ini sedang berada di dalam suasana pandemi COVID-19, namun kita percaya bahwa kasih anugerah Tuhan itu yang telah menuntun kita bersama-sama untuk berada dan merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudaraku, perikop kita pada malam hari ini berbicara tentang keselamatan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan berikan itu kepada semua bangsa, segala bangsa. Tidak hanya keselamatan itu kepada segelintir orang, sekelompok orang. Tapi Dia berikan itu untuk segala bangsa. Masih ingatkah kita dengan apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes pasal 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, itu berarti bahwa kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus bukan hanya untuk sekelompok orang, tetapi untuk semua orang, untuk dunia ini, agar semua orang boleh diselamatkan. Dan tentunya percaya kepada Dia, yaitu Yesus Tuhan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu berarti bahwa sekali lagi saya mau katakan bahwa Allah mengasihi semua orang, semua umat. Allah mengasihi seluruh umat di dunia ini tanpa Dia pandang bulu. Tanpa pandang bulu Dia menyatakan kasih-Nya itu kepada semua orang. Allah juga berkenan dan menerima orang dari setiap bangsa yang berbalik dari dosa, yang kembali ke jalan yang benar, yang percaya kepada Kristus, orang yang takut akan Allah dan hidup menurut kehendak-Nya.
Kalau kita baca saudara-saudara di ayat yang ke-35. Ayat 35 dia katakan bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran, Allah berkenan kepadanya. Dan di dalam ayat ini, di ayat 36 juga dikatakan itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Sekali lagi, yang adalah Tuhan dari semua orang. Dia mau supaya orang-orang yang mendengar firman-Nya itu berbalik, bertobat, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kita tahu bersama bahwa kisah Rasul menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh para Rasul. Dan oleh kekuatan Roh Kudus, orang mulai percaya dan bertambahlah orang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, bagi kekristenan di zaman para Rasul, Allah memakai Petrus untuk berbicara dengan tegas sekaligus memberikan keteladanan agar tidak membedakan orang. Semua sama di hadapan Allah. Allah mau semua orang itu diselamatkan. Allah mau supaya kita memberitakan kebenaran Tuhan itu dan berita keselamatan itu kepada semua orang. Dan oleh Roh Kudus, orang menjadi percaya dan diselamatkan. Dan ketika sungguh-sungguh orang takut akan Allah, dalam ayat 35 dan 36. Dan berakar mendalam pada firman-Nya, orang akan memperoleh keselamatan itu di dalam Tuhan itu. Saudara-saudaraku, dan sekali lagi kita diajak untuk tidak membeda-bedakan siapapun juga. Karena Allah tidak membedakan orang. Allah mau semua orang itu berada dalam persekutuan dengannya. Nah, kalau judul renungan kita persekutuan kebangsaan, artinya kalau kita kaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, kita ini satu keluarga Allah. Satu keluarga Allah yang harusnya kita harus saling mengasihi, saling menopang, saling menghargai satu dengan yang lain. Apalagi kita baru saja mengingat rayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Walaupun saudara-saudara kita rayakan dalam suasana yang kurang menguntungkan, masih saja kita berada dalam situasi pandemi COVID-19. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tetap menyertai kita, saudara-saudara. Memang kita masih sedih karena orang-orang yang terkasih, mungkin anggota keluarga kita, Tuhan panggil dalam suasana ini. Di bulan-bulan terakhir ini. Tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan bagi saudara-saudara kita yang telah kembali ke pangkuan Bapa. Dia juga yang mengasihi kita sampai saat ini. Dan Dia mau supaya kita terus memberitakan karya keselamatannya itu kepada semua orang tanpa pandang bulu. Dan Dia mau kita agar kita tidak mengkotak-kotakan diri dan merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, merasa diri yang diselamatkan orang lain tidak diselamatkan. Tapi Dia mau supaya berita keselamatan itu kita sampaikan kepada semua orang. Dan itu mulai dari diri kita. Keteladanan itu mulai dari diri kita, saudara-saudara. Kita lakukanlah apa yang benar menurut kehendak-Nya. Dalam kehidupan kita masing-masing, di kantor kah, di rumah kah, di tengah-tengah keluarga kah, di tengah-tengah masyarakat kah, di tengah-tengah persekutuan jemaat kah, dan terutama di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita lihat bahwa kita hayati betul bahwa Indonesia yang merdeka 75 tahun ini adalah anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Karena itu hendaklah kita juga saling menghargai, saling menghormati, menjaga keutuhan bangsa ini, saudara-saudara.
Indonesia adalah majemuk. Negara Indonesia ini warganya terdiri dari baik itu yang berbeda suku, agama, ras. Masing-masing kita berbeda, tapi kita satu di dalam satu kehidupan berbangsa dan bernegara. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi kita satu. Dan karena itu dalam kehidupan bersama itu marilah saudara-saudara kita sebagai warga bangsa, jadilah teladan bagi orang lain. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman, marilah kita menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Selamat Dirgahayu Indonesia. Selamatlah Indonesia, dan marilah kita terus menjadi berkat. Shalom. Amin. Saudara sama-sama duduk rukun, ibu bapa adik kakak dan saudara, lele manis, sama-sama duduk rukun dan bersatu dalam itu indah, sungguh indah, harum bagai minyak wangi di kepala, harum seperti embun yang turun dari Hermon atas gunung Sion. Lele manis, karena dari sana Tuhan datang memberi berkat. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, mari di malam ini kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Allah. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sungguh mengucap syukur kepadamu kalau kami pada malam hari ini, walaupun kami melaksanakan itu di rumah masing-masing, dari rumah atau dari tempat kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa sungguh Tuhan ada. Dan karena itu kami bersyukur ya Bapa, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama, di mana Tuhan mengajak kami bersama-sama untuk melaksanakan firman Tuhan, menghargai kebersamaan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini kami berada di tanggal 19 Agustus 2020, 2 hari yang lalu, kami baru saja sebagai bangsa, kami merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan telah menganugerahkan kepada bangsa Indonesia kemerdekaan 75 tahun yang lalu. Melalui para pahlawan, melalui para pendahulu kami, mereka berjuang untuk memperoleh kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ada dalam pikiran mereka adalah merdeka. Dan itulah yang mereka perjuangkan. Dan sudah 75 tahun kami mengalami kemerdekaan itu. Sebagai bangsa yang merdeka, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Walaupun perayaan 75 tahun ini kami berada dalam suasana pandemi COVID-19. Tapi satu hal yang pasti,
bahwa Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap melindungi kami semua. Karena itu pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi pemerintah kami. Baik itu pemerintah di pusat, presiden, wakil presiden, dan para menteri, dan semua aparat yang ada. Aparat TNI dan Polri yang bertugas untuk mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan dalam kebersamaan pemerintah dan semua elemen bangsa ini, kami boleh ada seperti sekarang ini. Walaupun tantangan demi tantangan dihadapi bersama, baik itu oleh pemerintah maupun seluruh masyarakat. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami, bangsa Indonesia. Oleh sebab itu ya Tuhan, kelanjutan hidup berbangsa dan bernegara kami mohon agar Tuhan terus menyertai kami. Tuhan terus membimbing kami, supaya kami semua dalam kebersamaan saling menghargai, saling menghormati dalam mengisi kemerdekaan ini. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk pemerintah kami dalam mengambil kebijakan-kebijakan sehubungan dengan pandemi COVID-19. Tuhan berkenan untuk menolong pemerintah kami, Tuhan berkenan untuk memberikan hikmat bijaksana. Begitu juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar kami semua dapat melaksanakan protokol kesehatan itu dengan tertib, dengan baik dan benar ya Tuhan. Supaya ya Tuhan dapat memutuskan jaringan penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berjuang di rumah-rumah sakit, apakah itu dokter ataupun para perawat, maupun juga para pasien yang sedang berjuang di rumah-rumah sakit, di ruang-ruang isolasi. Tuhan, kami berdoa kepadamu agar Tuhan sendiri yang menolong mereka, menyertai mereka. Tuhan menguatkan para pasien yang sedang berjuang. Tuhan tolonglah, kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan mereka ya Tuhan. Berkati tangan-tangan dokter dan para perawat, berkati semua peralatan yang dipergunakan. Lalu kami berdoa juga untuk dokter dan para perawat yang sedang berjuang juga. Mereka juga tanpa mengenal lelah, mereka terus berjuang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang dipercayakan untuk mereka rawat. Tuhan tolong dan berkati mereka masing-masing. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga dari pasien-pasien yang sedang juga berjuang, bergumul. Tuhan tolonglah, hiburkan dan kuatkan mereka. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi mereka yang keluarganya, anggota keluarganya meninggal, baik itu dalam kaitan dengan COVID, maupun juga mereka yang meninggal dalam suasana pandemi ini Tuhan. Walaupun mereka sakit bukan karena COVID, karena penyakit-penyakit bawaan yang lainnya, kami berdoa kiranya Tuhan hibur dan kuatkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan. Tuhan tolong dan hibur serta kuatkan mereka masing-masing. Mampukan kami juga untuk saling memperhatikan, saling menopang satu dengan yang lain. Biarlah kami hadir di kala duka menjadi bagian dari anggota keluarga tertentu. Kami boleh hadir untuk memberikan topangan bagi masing-masing ya Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berdoa kepadamu agar kasih setia Tuhan jualah yang menyertai masing-masing. Kami berdoa untuk Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Kiranya Gereja Protestan Indonesia bagian Barat juga, baik itu di tingkat sinodal, majelis sinode, dan juga unit-unit misioner yang ada di majelis sinode. Begitu juga ya Tuhan, jemaat-jemaat, mupel-mupel, majelis-majelis jemaat. Jemaat-jemaat yang ada di pos-pos pelkes, di daerah-daerah terpencil. Tuhan, biarlah kami semua boleh bergandengan tangan, saling menopang, saling membantu, juga di tengah-tengah pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan, mampukan kami semua untuk melakukan yang baik demi kehidupan kami masing-masing, tapi juga kehidupan bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berdoa untuk GPIB Bukit Moria di Jakarta Selatan. Tuhan berkati majelis jemaat, Tuhan berkati para pendeta, pendeta Tahu Landing, pendeta Raintung, dan keluarga masing-masing. Kami berdoa untuk majelis jemaat, untuk pelaksana harian majelis jemaat. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelkat-pelkat yang ada,
pengurus Pelkat, komisi-komisi yang ada. Tuhan berkati dan sertai masing-masing ya Tuhan. Malam ini kami berdoa bagi jemaat yang sakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Pasaribu di sektor 6 ya Tuhan. Opung kami ini kami berdoa agar Tuhan juga ulurkan tangan kasih-Mu dan jamah, sehingga dengannya opung kami ini boleh dipulihkan, boleh disembuhkan karena cinta kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk anggota jemaat kami yang sedang berduka cita. Tuhan, kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk keluarga Lantang Terik. Kami berdoa Tuhan, Engkau telah memanggil kekasih kami. Engkau telah memanggil Penatua Indra Lantang untuk kembali ke pangkuanmu ya Bapa. Ada duka cita yang dalam dari Rita sebagai istri yang kehilangan suami. Tuhan kiranya berkenan untuk memberikan penghiburan dan kekuatan. Begitu juga Rio dan teman-teman yang adalah adik daripada almarhum. Kami berdoa Tuhan, kiranya keluarga yang ditinggalkan benar-benar diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Juga orang tua kekasih, ibunda tercinta, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan ya Tuhan. Dikala duka ini menjadi bagian dari keluarga besar Lantang Terik, kiranya keluarga Lantang dan keluarga Terik dapat memperoleh kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang tua. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Meli Runtuwene yang baru saja ditinggalkan oleh anak kekasih Reza. Tuhan berkenan untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada Ibu Meli bersama dengan anak cucu dan menantunya. Tuhan hiburkan dan kuatkan ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan kami berdoa kepadamu untuk Ibu Linda di sektor 3 yang juga dalam kondisi sakit. Kami mohon Tuhan orang tua ini juga Tuhan jamah. Bahkan anggota keluarga kami, jemaat Bukit Moria yang sakit, yang bergumul dengan sakitnya. Kami mohon agar Tuhan sendiri yang datang dan menopang mereka dan keluarga masing-masing ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Kami mohon agar Tuhan juga sertai mereka. Mereka yang mengalami PHK, mereka yang mengalami kesulitan dalam ekonomi ya Tuhan. Kami mohon agar Tuhan juga turut bekerja dalam hidup mereka masing-masing. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kepadamu kami berdoa, kepadamu kami serahkan seluruh jemaat GPIB Bukit Moria ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa bahwa pemasangan lift itu sedang dikerjakan ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa ada banyak orang yang terpanggil untuk memberikan dukungannya, sumbangannya, persembahannya. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing yang rela untuk memberi persembahan, yang juga mencari teman untuk membantu pemasangan lift ini. Tuhan berkati satu demi satu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk karyawan-karyawati kantor majelis jemaat. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Kami juga berdoa untuk persiapan-persiapan dalam rangka utus sambut yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 September yang akan datang. Sehubungan dengan perpindahan kami hamba-Mu dari Bukit Moria ke Karisma. Kami mohon agar Tuhan sendiri yang memberkati dan menyertai sehingga seluruh proses, baik itu sidang majelis jemaat khusus maupun juga pelaksanaan utus sambut yang akan dilaksanakan tanggal 5 dan tanggal 6 September. Kiranya semuanya boleh berlangsung dalam kasih dan cinta Tuhan. Dan karena itu kami berdoa kiranya semuanya Tuhan persiapkan dengan baik ya Bapa. Bapa terima kasih kami juga berdoa kepadamu untuk yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu keluarga Roja dan keluarga Simbolon yang akan membawa kedua anak mereka untuk dipersatukan dalam perkawinan yang kudus. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Baik itu Bapak dan Ibu Roja
Bapak dan Ibu Simbolon, Tuhan berkati secara khusus. Bahkan kedua calon mempelai, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita sambil mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan kita dalam ibadah keluarga di malam ini, kami mohon perhatian kita bersama. Yang pertama, persembahan yang Bapak Ibu berikan baik dalam ibadah keluarga, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya dapat diserahkan atau ditransfer ke Majelis Jemaat GPIB Bukit Moria dengan nomor rekening BNI nomor 11760924 atas nama PIB Jemaat Bukit Moria. Kami mohon setelah Bapak dan Ibu transfer dapat diinformasikan ke kantor Majelis Jemaat ke nomor HP 0853 1083 8017 atas nama Saudari Heni Lumiling, kasir. Yang kedua, dapat juga disetor ke kantor Majelis Jemaat melalui koordinator sektor di sektor pelayanan masing-masing. Terima kasih. Nyanyian persembahan Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Ibu bapak, saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri dengan hati yang penuh rasa syukur. Kita mendoakan persembahan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Ketika kami memberi persembahan ini, semua adalah bagian dari berkat-Mu. Terima kasih dan kuduskanlah pemberian kami ini agar dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita berdasarkan tata ibadah ini akan berakhir. Tapi ibadah karya kita akan terus kita lanjutkan dalam kehidupan kita masing-masing. Terutama dalam kehidupan bangsa dan negara kita ini. Karena itu saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar di malam hari ini. Jadilah saksi bagi Tuhan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya.